Adegan pembuka menampilkan saudara-saudara Amari yang mengenakan wetsuit hitam di pantai. Saudara perempuan, Ren, ingin berenang tetapi saudara laki-lakinya, Jared, agak gugup karena takut terhadap pasang surut tinggi. Meskipun begitu, setelah sedikit mendesak, ia bergabung dengannya di air dan keduanya bersenang-senang. Selanjutnya, adegan berpindah ke pola yang jelas dan berubah, menunjukkan pemandangan dari jendela sebuah gedung. Ren terbangun dengan aliran cairan hitam menetes dari matanya. Ia terlihat duduk di lantai dengan botol obat tetes mata kosong. Ren adalah peneliti utama di sebuah perusahaan teknologi yang ia dirikan bersama seorang pengusaha bernama Sam. Dengan menggunakan nanoteknologi, ia menciptakan Other Life, bentuk biologis dari realitas virtual yang dapat menghasilkan kenangan yang mirip dengan kehidupan nyata. Dengan menggunakan teknologi ini, seseorang dapat melakukan perjalanan ke lingkungan yang benar-benar berbeda dan menikmati kebebasan secara maksimal. Saat ini, produk tersebut belum tersedia di pasaran dan Ren sedang mengujinya pada dirinya sendiri. Biasanya, ia diawasi oleh rekannya, Byron Finbar. Namun, tanpa diketahui orang lain, Ren juga secara rahasia menguji produk tersebut pada saudara laki-lakinya yang koma. Di sini, terungkap bahwa Jared tenggelam secara tidak sengaja saat mereka berenang. Ren berhasil menyelamatkannya, tetapi pada saat itu, kerusakan yang luas sudah terjadi pada otaknya. Sejak hari itu, ia menyalahkan dirinya sendiri atas kondisi saudara laki-lakinya. Pada adegan berikutnya, Ren duduk dengan tim administrasi obat, dan salah satu pewawancara menyebutkan prestasi akademiknya yang luar biasa yang berhenti 4 tahun yang lalu. Ren mengatakan itu disebabkan oleh kecelakaan di mana saudara laki-lakinya hampir tenggelam. Tim tersebut menganggap Other Life sebagai teknologi yang sulit diklasifikasikan. Tetapi Ren menjelaskannya sebagai bentuk perangkat lunak biologis, bukan obat. Ia menjelaskan bahwa teknologi tersebut memungkinkan seseorang untuk memprogram pengalaman baru yang secara kimiawi tidak dapat dibedakan dari kenyataan. Pewawancara juga mengangkat ayah Ren, yang sebelumnya mengungkapkan kekhawatiran tentang bahaya potensial dari paparan yang berkepanjangan terhadap teknologi Ren, termasuk risiko kejang dan kematian otak. Ren mengakui bahwa ada risiko karena penyalahgunaan zat apapun, baik itu apel, dapat berbahaya. Kemudian, Ren sedang melakukan percobaan dengan pengalaman snowboarding di mana ia mendaki gunung bersalju dan turun. Namun, tiba-tiba program mengalami masalah teknis yang menyebabkan pengalaman keseluruhan berulang. Setelah terbangun, Ren menemukan bahwa ia telah terendam dalam dunia Other Life selama 6 hari. Meskipun menghadapi masalah teknis, ia tetap optimis untuk memperbaikinya dan percaya bahwa Other Life akan menjadi produk populer di masa depan. Di sisi lain, pengusaha Sam sedang menjual konsep Other Life kepada investor, meyakinkan mereka bahwa produk ini dapat dipasarkan sebagai pengalaman hampir instan yang dapat berlangsung selama berhari-hari. Setelah pertemuan itu, Sam dan Ren berselisih pendapat tentang arah masa depan perusahaan. Ren menghadapi banyak masalah, dan di tengah-tengah semuanya, hubungan romantisnya dengan rekan kerja bernama Danny terganggu karena kurangnya waktunya. Kemudian malam itu, Ren dan Byron berhasil mengidentifikasi kesalahan dalam kode dan menguji versi yang direvisi tanpa masalah lebih lanjut. Terlihat bahwa ia telah menyelesaikan 482 tes. Masing-masing berkorespondensi dengan sekitar 20 hari di Other Life. Beberapa hari kemudian, Ren kembali ke rumah sakit untuk menguji Other Life pada saudara laki-lakinya sekali lagi. Dan kali ini matanya berkedut, memberinya sedikit harapan. Namun, ketika ia berbagi hal itu dengan dokter, ia memberitahu Ren bahwa itu adalah kejadian umum pada pasien yang koma. Hari berikutnya, Ren mengunjungi ayahnya, yang merupakan seorang profesor di perguruan tinggi. Mereka membahas Other Life dan potensinya untuk membantu Jared keluar dari komanya. Ren menyatakan keyakinannya bahwa masalah teknis dalam teknologi tersebut hanya merupakan akibat dari kode yang buruk, tetapi ayahnya tidak setuju. Ia berpendapat bahwa kondisi mental seperti kecemasan dan depresi juga merupakan jenis kode yang buruk. Ren menjadi marah dengan ayahnya, merasa bahwa ia telah menyerah pada saudara laki-lakinya, dan memperingatkannya untuk tidak mencabut alat bantu Jared tanpa persetujuannya. Namun, orang tua tersebut mengabaikannya dan pergi. Sementara di tempat kerja, Sam dan Byron mengetahui bahwa jumlah nanit yang digunakan jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh Ren. Mereka bertanya apa simulasi yang sedang ia jalankan, tetapi Ren tidak memberikan rincian apapun, mengatakan bahwa itu masih dalam tahap eksperimental. Beberapa saat kemudian, Sam dan Ren sendirian ketika ia berbagi ide terbarunya. Ia ingin pemerintah mengeluarkan lisensi untuk produk mereka sebagai alternatif penjara. Menurut Sam, narapidana akan terperangkap di dalam pikiran mereka sendiri selama bertahun-tahun sementara hanya 1 menit
berlalu dalam waktu nyata, mengurangi masalah kepadatan penjara. Namun, Ren dengan tegas menolak proposal tersebut, mengatakan bahwa itu tidak dapat diterapkan. Setelah itu, ia meninggalkan gedung dan bertemu dengan Danny. Keduanya bertemu setelah lama terpisah. Jadi mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu pribadi bersama. Setelah mereka selesai melakukan hubungan intim, Ren membiarkan Danny mencoba pengalaman snowboarding di Other Life, yang sangat ia nikmati. Setelah itu, Ren kembali bekerja, sementara Danny mengambil tetes mata lain dan mencobanya, tanpa sadar bahwa itu adalah tetes mata eksperimental yang dirancangnya untuk Jared. Hal ini menyebabkan Danny mengalami kejang yang hebat dan saat Ren menyadarinya, ia segera menelepon 911. Sayangnya, Danny tidak dapat bertahan hidup. Dalam adegan berikutnya, ketika Sam mengetahui tentang insiden itu, ia menghadapi Ren dan dengan marah mempertanyakan pengalaman yang menyebabkan kematian Danny. Ternyata semua pengalaman telah diuji secara menyeluruh dan disetujui, kecuali satu. Hal ini menyebabkan reaksi yang besar di media, dan pejabat hampir menutup perusahaan. Namun, Sam tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Dengan menggunakan pengaruh dan kekayaannya, ia mencapai kesepakatan di mana pemerintah setuju untuk menghentikan semua tuduhan. Dan sebagai gantinya, Ren harus menghabiskan 1 tahun dalam pengasingan soliter di Other Life. Ketika Ren mengetahui hal ini, ia marah bahwa Sam melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan mengkomersialkan ide ini. Namun, demi perusahaan mereka, ia setuju untuk menjadi bagian darinya. Setelah itu, mereka semua menuju ruang pengujian, di mana Byron memberikan tetes mata kepada Ren. Detik berikutnya, ia mendapati dirinya berada di ruangan kecil yang terdiri dari kebutuhan dasar hidup, termasuk air minum kemasan, ikan tuna kaleng, matras tidur, tablet, pena, dan toilet. Ren mulai menghabiskan waktunya dengan berolahraga, makan, dan membuat catatan di tabletnya. Ruangan tempat ia dikurung juga memiliki layar yang menampilkan jumlah hari yang ia habiskan di sana. Selama beberapa hari pertama, Ren merasa depresi, mengingat Danny dan saudara laki-lakinya dari masa lalu. Tetapi dengan setiap hari yang berlalu, ia menjadi berharap bahwa ia masih bisa mengembalikan saudara laki-lakinya dengan menggunakan kode. Akhirnya, setahun berlalu, dan Ren berharap bisa kembali ke dunia nyata. Namun, ia hancur ketika hitungan pengurungan dikembalikan menjadi 001 tanpa pembebasannya. Saat itulah Ren menyadari bahwa kode keluarannya gagal, sehingga ia panik. Ia berteriak dan memecahkan benda-benda di sekitarnya karena marah. Tak lama setelah itu, ia menemukan celah di dalam pintu, yang ia lepaskan untuk keluar. Saat Ren keluar dari ruang pengurungan, ia menemukan area penyimpanan dengan makanan dan air, serta ruang pemantauan dari mana ia diamati. Hal ini membuatnya menyadari bahwa ia telah dipenjara di dalam sel dunia nyata sepanjang waktu. Tepat pada saat itu, seorang penjaga berlari ke arahnya. Tetapi Ren tidak akan tinggal dalam pengurungan lagi. Oleh karena itu, ia mencuri kendaraan dan melarikan diri dari area tersebut. Di luar, Ren melihat jalan yang ramai dengan iklan Other Life di mana-mana. Terkejut, ia pergi ke tempat kerjanya, hanya untuk menemukan bahwa tempat itu kosong. Kemudian ia pergi ke kantor polisi, di mana petugas dengan kaget mengungkapkan bahwa Ren telah tercatat tinggal di Italia selama setahun terakhir. Mendengar hal ini, ia mencoba menjelaskan bahwa ia adalah salah satu pendiri Other Life, dan bahwa ia telah ditahan dalam sel selama setahun terakhir. Namun, ketika mereka pergi untuk menyelidiki sel tersebut, selnya sudah menghilang. Hal ini membuat polisi curiga dengan ceritanya, jadi mereka hanya memintanya untuk pulang. Merasa tersesat dan tidak yakin kepada siapa harus dipercaya, Ren pergi ke apartemen tempat ia dulu tinggal, tetapi ia menemukan orang lain tinggal di sana. Sesaat kemudian, Sam muncul dan menawarkan untuk membawanya ke tempat yang aman, tetapi Ren, yang tidak lagi percaya padanya, melarikan diri dari sana. Kemudian ia mencari perlindungan dengan rekannya yang dapat dipercaya, Cass, yang membiarkannya masuk dan memberikannya makanan. Setelah beberapa waktu, Cass mengungkapkan bahwa semua orang mengira Ren sudah menjual perusahaannya dan pergi ke Italia. Ternyata itu adalah rumor yang Sam yang licik sebarkan, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Pada titik ini, Ren kesulitan memproses segala sesuatu di sekitarnya, tetapi akhirnya Cass memberinya berita baik. Ia mengungkapkan bahwa Danny sebenarnya masih hidup. Ia tidak pernah meninggal seperti yang diduga, karena para dokter berhasil menghidupkannya kembali seminggu setelah Ren dipenjara. Malam itu, pasangan ini akhirnya bersatu kembali, dan mereka berjanji tidak akan meninggalkan satu sama lain lagi. Kemudian, ketiganya pergi ke sebuah restoran di mana mereka membahas peristiwa tahun lalu. Ren menemukan bahwa Other Life telah menjadi kesuksesan besar dan saat ini
digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk penahanan jangka panjang. Ia kemudian memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi dan Danny menyarankan agar ia pergi ke media dan mengungkapkan Sam. Namun, Ren mengatakan bahwa ia tidak memiliki bukti apapun melawan Sam. Dalam adegan berikutnya, menggunakan kartu ID khas, Ren dan Danny menyelinap ke gedung Otherlife dan mulai mencari data-data sebelumnya. Di dalam, mereka bertemu dengan Byron, yang ternyata juga merupakan salah satu konspirator di balik skandal tersebut. Danny segera menahan Byron, memungkinkan Ren mencari data. Tak lama setelah itu, ia berhasil menemukan hard drive. Tetapi pada saat itu, Byron telah memberi peringatan kepada keamanan. Pasangan ini dengan cara yang tidak diketahui berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah itu mereka naik ke dalam mobil. Di sepanjang perjalanan, Ren mengungkapkan bahwa mereka akan membutuhkan printer untuk menyiapkan bahan kimia. Tetapi karena semua kantor Otherlife di kota sedang waspada tinggi, mereka tidak bisa pergi ke sana. Tiba-tiba, ia ingat bahwa ia menyimpan satu di rumah ayahnya di hutan. Sehingga pasangan ini segera menuju ke sana. Setibanya di sana, mereka menemukan rumah kosong dan Ren mulai bekerja. Ia menghabiskan semalaman mencoba menyiapkan bahan kimia, dan dalam prosesnya, ia tertidur. Keesokan harinya, ayah Ren pulang ke rumah, dan ia mempercayakan segalanya padanya. Kali ini, sang ayah bersedia mendukung misinya. Sekarang, dengan motivasi baru, Ren kembali bekerja, dan tidak membutuhkan waktu lama baginya untuk membuat prototipe Otherlife yang baru dan lebih canggih. Tanpa buang-buang waktu, ia pergi ke rumah sakit dan mengadministrasikannya kepada saudaranya. Secara mengejutkan, bahan kimia tersebut berhasil dan Jared bangun, membuat Ren sangat bahagia. Namun, kegembiraannya hanya sebentar karena Jared tiba-tiba mulai mengalami kejang. Ketika situasinya semakin parah, Ren yang terpukul mencabut steker, akhirnya membiarkan saudaranya meninggal dengan tenang. Ketika tampaknya drama telah berakhir, Ren mulai mengalami ingatan yang terpecah-pecah tentang ruang uji coba, dengan orang-orang berteriak, dan Byron mendorongnya untuk bangun. Ternyata, pelariannya yang diduga adalah bagian dari sebuah kesalahan Otherlife selama pengurungan selama setahun. Ini berarti semua pengalaman pasca penahanannya juga merupakan bagian dari pengalaman Otherlife yang interaktif. Sekarang, Ren menemukan dirinya sendirian di pantai, dan ia berjalan ke dalam air, membiarkan ombak mencuci dirinya. Air berubah menjadi gambaran kaleidoskopik, dan tiba-tiba ia terbangun di ruang uji coba. Setelah mengalami semua ini, Ren meluangkan waktu untuk menenangkan dirinya sebelum menuju ke kabin Sam. Ia kemudian mengumumkan bahwa ia akan mengambil cuti dari perusahaan untuk fokus pada penelitian dan pengembangan. Ia akan meninggalkan perusahaan kepada Sam, tetapi akan mempertahankan patennya. Kemudian, setelah Ren menghadiri pemakaman Danny, tiba-tiba ia menerima telepon dari Sam, memintanya datang ke ruang uji coba untuk melihat sesuatu yang penting. Ketika ia tiba, ia menemukan Sam dan Byron sedang meninjau pengalamannya. Sang pengusaha licik menunjukkan bagian pemindaian otaknya yang sesuai dengan pengalaman interaktifnya. Ia mengatakan bahwa Ren dengan ajaib berhasil melarikan diri dari penjara virtual, dan itu bisa menjadi terobosan besar untuk rencana masa depan mereka. Sam sekarang menginginkan Ren untuk ikut dalam tes lain untuk mendapatkan hasil yang lebih konklusif, tetapi saat Ren menolak, ia dengan tiba-tiba mengadministrasikan bahan kimia ke mata Ren, memaksanya masuk ke sel yang sama. Byron enggan ikut serta saat Sam mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk memaksa Ren membantu. Di dunia lain, Ren berhasil menenangkan dirinya, memungkinkan simulasi berjalan lebih cepat dan terus-menerus. Tak lama kemudian, ia bangun sendiri di dunia nyata, berhasil mengalahkan penjara virtual 2 kali. Namun, kali ini, Ren yang marah tidak akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Ia menghapus bahan kimia dari matanya dan dengan cepat memasukkannya ke mata Sam, menjebaknya dalam penjara Otherlife selama setahun. Program mengalami bug yang membahayakan nyawanya, tetapi Ren menolak untuk membiarkan Sam melarikan diri sampai ia menjalani masa penahanan selama 365 hari penuh. Ia bahkan menunggu beberapa hari ekstra agar Sam dapat merasakan kesengsaraannya saat hitungan mundur kembali nol. Setelah Sam pulih, Ren membiarkannya menangis di kursi. Film berakhir saat ia dan ayahnya pergi ke rumah sakit dan dengan sedih mencabut soket penopang kehidupan Jared. Ren kemudian pergi ke pantai yang sama dan menatap lautan, mengenang kenangan indah bersama saudaranya yang telah tiada.